Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Videonya viral di media sosial, 5 remaja pelaku tawuran di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor ditangkap polisi. Merebaknya virus LSD membuat cemas pedagang hewan sapi kurban di Kampung Blender, Kota Bogor. Ada-ada saja, 2 petugas pemadam kebakaran harus menyelam hanya untuk mengevakuasi papan skateboard. Jelang Idul Adha, para pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Subang, narapidana lapas kelas 2A Subang juga ikut berjualan hewan kurban. Sedang di Purwakarta, penjualan sapi kurban tahun ini melonjak 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Subang memberdayakan narapidana dalam mengembangkan peternakan hewan kurban. Hal ini dilakukan agar para napi bisa menjadi peternak handal sehingga bisa menciptakan lapangan kerja ketika menyelesaikan masa hukumannya. Narapidana yang mendapat kegiatan kerja ternak hewan kurban jenis domba ini khusus napi asimilasi atau yang akan bebas dalam beberapa bulan ke depan. Seperti Saptani, ia belajar beternak domba untuk dijual sebagai hewan kurban dengan harga 3,5 hingga 4 juta rupiah per ekor. Sehari-hari ia merawat domba mulai dari mencari rumput, memberikan pakan hingga membersihkan kandang. Saptani ingin melanjutkan beternak domba saat sudah bebas nanti. Senang Pak, saya yang tadinya nggak bisa, jadi bisa, dan tadinya nggak bisa ngurus. Jadi alhamdulillah batas bimbingan Bapak jadi bisa. Buat bekal nanti ya? Iya, insya Allah nanti juga saya mau balik lagi ke sini untuk menerusin ini. Oh jadi ada niat mau balik lagi ke sini kalau udah bebas juga? Iya. Apa aja Pak sehari-hari yang ngurus kamu? Ya, kalau matanya sakit, obatin pakai tetes mata. Kalau yang berdarah pakai betadin. Kasih makan, berumput? Ya, Makan berapa kali Pak? 4 kali Pak. Ramainya penjualan hewan kurban terutama untuk jenis sapi terpantau di Jalan Kopi Ciwareng, Kota Purwakarta. Area penampungan dan pasar hewan di Purwakarta ini kian ramai 2 pekan jelang Lebaran Haji. Salah seorang pedagang mengaku terjadi kenaikan penjualan yang cukup signifikan mendekati Hari Raya Kurban. Bahkan dibanding tahun sebelumnya, saat ini angka penjualan jauh lebih baik dan meningkat hingga 3 kali lipat. Sekarang alhamdulillah gitu, ada peningkatan bagus sekarang. 3 kali dari 3 kali dari dulu gitu, 3 kali tahun, lipat gitu. dari tahun sebelumnya. Iya, Banyakan sapi dari mana datang? dari Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa di sini. Bener. Untuk rata-rata harganya kisaran berapa? Ya ada yang seperti 25, 22 kayak gitu. Wah, yang tergantung besar kecil lah. Tergantung besar kecil. Yang di bawah 20 ada juga gitu. Dan semakin mendekati Idul Adha, harga sapi juga naik sekitar 3 juta rupiah per ekor. Sapi di pasar hewan Ciwareng Purwakarta kini dijual mulai belasan juta rupiah hingga 25 juta rupiah per ekor. Diperkirakan penjualan sapi akan semakin meningkat terutama memasuki pekan terakhir jelang Idul Adha. Zainal Arifin melaporkan dari Subang dan Purwakarta. Puluhan sapi di 3 kecamatan di Kota Bogor terpapar virus Lumpy Skin Disease. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Barat menyatakan tengah mengencarkan vaksinasi LSD serta memperketat pengawasan masuknya hewan ternak dari luar Jawa Barat. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor Rabu lalu memvaksinasi ratusan sapi perah dan sapi potong di Kampung Blender, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Vaksinasi disuntikan untuk mencegah penyebaran virus Lumpy Skin Disease (LSD) yang telah memasuki Kota Bogor sejak 3 pekan silam. Vaksinasi LSD ini merupakan vaksinasi kedua setelah kita lakukan vaksinasi pertama 2 minggu yang lalu. Hari ini kita target mungkin sekitar 150 ekor untuk hari ini. Jadi sekarang sudah ada 32 kasus LSD di Kota Bogor yang terlaporkan. Dan sudah ada sekitar 50%-nya sudah dalam tahap penyembuhan, masih dalam penyembuhan. Kemudian di penyebarannya ada di 3 kecamatan, itu Tanah Sareal, Bogor Selatan, dan Bogor Timur. Para peternak sapi menyambut baik vaksinasi LSD yang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Merasa bersyukur sekali, karena apa? Ini sebagai langkah antisipatif gitu ya, antisipasi untuk mencegah turunnya LSD. Karena kalau saya dengar kemarin juga Pak Haji aja udah ada kena
Kenapa? Kan dengan terdampar atau terpapar LSD itu paling enggak harga sapi menurun, Pak. Bisa 45% secara ekonomi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Barat mengakui menyebarnya penyakit lampi skin disease ke wilayah Jawa Barat salah satunya adalah dampak dari lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha yang menggunakan jalan tol sehingga lebih sulit diawasi. Namun pihaknya telah berkoordinasi dengan wilayah asal sapi seperti Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk memperketat pemeriksaan hewan. Kita kan punya tiga checkpoint, yaitu Gunung Sindur, Losari, kemudian juga Banjar. Tapi sekarang dengan ada jalan tol itu semua masuk tuh dari Surabaya. Kan sekarang kemarin saya lihat NTB itu masuk di Banyuwangi langsung masuk tol sampai ke Bekasi, Depok kan gitu. Itu yang rada kita mintakan ke karantina di awal. Jadi di daerah pengirimnya yang kita mintakan. Pemprov Jawa Barat juga saat ini gencar memberikan vaksinasi LSD kepada sapi di seluruh wilayah Jawa Barat, serta memperketat pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Jawa Barat. Iwan Kurniawan dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bogor dan Bandung. Selanjutnya, mulai merebaknya virus lampi skin disease atau LSD membuat cemas para pedagang hewan sapi limosin di Kampung Blender, Kota Bogor. Selain berdampak pada penjualan, mereka juga kini rutin menjaga kondisi kesehatan hewan kurban agar laku terjual di Hari Raya Kurban. Munculnya penemuan kasus virus lampi skin disease atau LSD di Kota Bogor membuat pedagang hewan sapi jenis limosin dan sapi lokal di Kampung Blender, Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor was-was. Betapa tidak, 1 tahun sebelumnya sejumlah hewan ternak mereka juga terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK, bahkan hingga mati. Kondisi ini membuat penjualan sapi kurban mereka menurun sebesar 50% dari tahun sebelumnya. 2 pekan jelang Idul Adha, para pedagang baru menjual 80 ekor sapi kepada para konsumen. Mereka mengaku tidak berani menaikkan harga dan menjajakannya di kisaran 18 sampai 85 juta rupiah tergantung bobot dan ukuran. Di Kota Bogor tuh, terutama Dinas Pertanian Peternakan Kota Bogor, kira-kira 10 hari yang lalu ya, serempak kita vaksin LSD. Alhamdulillah ini supportnya bagus dari Dinas Peternakan Kota Bogor. Ya. Menurunnya tadi berapa persen? Menurunan itu saya biasa dari 150 ya. Di atas 150 sekarang baru sekitar 80 ekor. Untuk menjaga kondisi kesehatannya, pedagang telah berkoordinasi dengan petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menvaksinasi hewan dagangannya. Mereka berharap penyakit lampi skin disease atau LSD bisa segera diatasi agar momentum Idul Adha sebagai puncak penjualan sapi tidak terlewatkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Viral di media sosial, 2 orang petugas pemadam kebakaran harus menyelam dalam kolam hanya untuk mengevakuasi sebuah papan skateboard. Inilah aksi petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang menyelam di dalam kolam Taman Kiara Arta Park, Kota Bandung. Petugas harus menggunakan alat menyelam untuk mengambil papan skateboard milik warga yang tercebur ke dalam kolam. Kejadian bermula saat salah seorang warga bermain skateboard di Taman Kiara Arta Park pada Minggu sore. Saat bermain, warga tersebut tanpa sengaja menjatuhkan papannya ke dalam kolam yang terletak di tengah taman. Proses evakuasi papan skateboard sempat terkendala dikarenakan kolam sedang dipakai untuk pertunjukan air mancur pada saat itu. Proses evakuasi akhirnya dilanjutkan keesokan harinya. Hari Senin, petugas datang berbekal alat selam untuk mengevakuasi papan skateboard. Petugas juga sempat kesulitan menemukan papan skateboard dikarenakan dasar kolam yang gelap dan ukuran kolam yang luas. Dalam waktu 40 menit, petugas berhasil mengangkat papan skateboard beserta barang lainnya yang terjatuh di dalam kolam taman. Kami meluncurkan satu rescue untuk mengambil skateboard yang ada di dalam kolam. Penanganan ke sana itu kurang lebih kami turun tuh jam 10 lebih 5 lah. Menurunkan satu rescue dan penanganan kurang lebih pengambilan skateboard itu karena kedalaman 4 meter, kendalanya di sana itu gelap. Jadi harus memakai senter.
Warga diimbau agar tidak beraktivitas berlebihan di dekat kolam. Hal ini guna menghindari barang bawaan terjatuh ke dalam kolam. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.